warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 9 akan menyampaikan sedikit materi dengan tema Wirausaha Mahasiswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Industri Kreatif dengan saya Nani Aliatul Aziza dengan NIM 20050360084 dan juga rekan saya. Nama saya Muhammad Dafaudin Ahmad, nomor induk mahasiswa 20050360094. Langsung saja kita menginjak ke pembahasan. Sebelum menginjak ke pembahasan yang lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui dulu seputar wirausaha. Dikutip dari Investopedia, wirausahawan atau orang yang mendirikan wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar resiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang telah dirintisnya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menciptakan bisnis atau usaha tersebut. Yang kedua, pentingnya berwirausaha di kalangan mahasiswa. Zaman yang semakin berkembang saat ini menuntut untuk lebih tanggap dalam beradaptasi dengan masyarakat sosial. Perkembangan ilmu teknologi, sosial, bahkan ekonomi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia merupakan hambatan yang besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia masih minim. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat bahwa jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas pada Februari 2013 mencapai 360.000 orang atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Hal tersebut menekankan bahwa sarjana lulusan perguruan tinggi tidak bisa lagi sekedar mengandalkan ijazah untuk mencari pekerjaan, namun dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang dimiliki agar dapat mencari lapangan kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan menanamkan jiwa wirausaha pada mahasiswa sejak dini. Modal utama dalam berwirausaha adalah kemauan dan keuletan, kompetensi, keterampilan, serta pengetahuan dalam mengelola suatu usaha. Peran pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi, sangat penting untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha, sehingga terbatasnya lapangan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah yang besar karena mahasiswa sudah mampu menjalankan usahanya sendiri. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan berwirausaha, seperti meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan agar tercipta kader pengusaha muda yang berpotensi, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. Menginjak materi yang ketiga. Nah, bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dengan baik. Kelima hal tersebut ialah yang pertama, ulet dan tekun. Menjadi seorang mahasiswa dan berwirausaha akan dituntut untuk terus ulet dan tekun. Keuletan dan ketekunan mahasiswa ini sangat diperlukan untuk membentuk suatu usaha yang sukses. Dengan begitu, usaha tersebut bisa terus berkembang dan bisa membentuk lapangan pekerjaan baru. Tekun dan ulet sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha. Kedua hal inilah yang nanti akan membawa mahasiswa menjadi wirausaha yang sukses. Ada yang kedua, yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah atau resilience merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika menjadi seorang wirausaha. Mental yang kuat dan pantang menyerah sangat dibutuhkan agar usaha dapat dijalankan dengan berkembang pesat. Namanya juga sebuah usaha, pasti ada fase naik turun. Untuk itu, mahasiswa yang ingin terjun di wirausaha harus siap mental. Menginjak materi yang ketiga, yaitu mengikuti sharing dan mentoring. Sharing dan mentoring sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu usaha yang baik.
Mahasiswa yang sedang merintis usaha ini bisa belajar banyak dari para senior wirausaha. Disinilah mereka bisa bertukar pikiran dan saling belajar dalam berwirausaha atau berbisnis. Mahasiswa yang sedang menjalani dunia wirausaha, mereka bisa belajar banyak dari para senior. Dari sinilah mereka akan belajar dari pengalaman yang sudah dijalani oleh para senior tersebut. Yang keempat, ada melek teknologi. Memasuki dunia industri 4.0, kegiatan usaha yang dilakukan juga harus memanfaatkan teknologi. Teknologi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai media penjualan atau promosi. Terlebih saat ini juga berkembang dengan pesat mengenai dunia digital marketing. Media tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan omset secara maksimal. Mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi misalnya saja dengan menggunakan platform penjualan online atau media sosial dengan baik. Dengan begitu, mahasiswa bisa memasarkan produknya secara maksimal untuk mendapatkan omset sesuai yang diinginkan. Yang kelima, selalu memanfaatkan kesempatan. Menjadi seorang mahasiswa wirausaha memang harus dituntut untuk menjadi aktif dan cerdas. Salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Memanfaatkan situasi dan kondisi juga sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha. Inilah yang harus diperhatikan mahasiswa untuk bisa meningkatkan usahanya tersebut. Memang menjadi seorang wirausaha dan mahasiswa sekaligus tidaklah mudah, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membentuk lulusan yang kompeten dan bisa membentuk peluang lapangan pekerjaan yang baru. Yang keempat, ide bisnis atau berwirausaha untuk mahasiswa. Ide yang pertama, bisnis menjual barang bekas. Sebab pada barang-barang tertentu, orang cenderung memilih membeli barang bekas karena lebih murah. Yang kedua, bisnis jasa penerjemah, seperti penerjemah bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Bisnis ini sangat cocok untuk mahasiswa jurusan bahasa. Yang ketiga, membuka usaha les-lesan. Anda bisa mengajar anak SD, SMP, bahkan anak SMA. Yang keempat, bisnis pulsa dan data internet. Saat ini, mahasiswa sangat memerlukan HP dan paket data untuk menunjang perkuliahan. Yang kelima, online shop. Belanja online sangat diminati banyak orang, terutama di kalangan mahasiswa. Anda bisa memanfaatkan peluang ini. Caranya sangat mudah. Pemasaran produk dapat dilakukan melalui sosial media dan marketplace. Yang keenam, jual pakaian. Mahasiswa juga mengikuti perkembangan tren fashion, apalagi saat pergi ke kampus. Mereka memperhatikan outfit pakaian, dan ini bisa menjadi peluang untuk Anda. Menginjak pembahasan yang kelima, ada 7 tips untuk membagi waktu bagi mahasiswa yang berwirausaha. Yang pertama, bagi waktu Anda sebaik-baiknya. Bagi waktu Anda antara kuliah, bisnis, dan bersosialisasi. Mulai hari Anda dengan selalu mengatur perencanaan Anda hari ini, dan pastikan Anda disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua, kerjakan tugas kuliah Anda sesegera mungkin. Bila Anda mendapatkan tugas kuliah, segera kerjakan agar cepat selesai. Matikan juga Facebook, Instagram, atau game dan lain sebagainya. Sering mungkin dalam pikiran Anda, saya bermain Facebook terlebih dahulu atau bermain Instagram terlebih dahulu, baru akan mengerjakan tugas. Atau mencoba belajar sambil bermain Facebook, Instagram, atau game. Itu dijamin tidak akan efektif. Yang terbaik, tetaplah kerjakan tugas Anda terlebih dahulu hingga selesai. Yang ketiga, tetapkan prioritas Anda. Seperti contoh pilihan untuk memainkan Facebook dan menyelesaikan tugas di atas. Anda juga akan dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan lainnya. Disinilah Anda dapat belajar untuk mengatur prioritas Anda. Apa yang terpenting dan terbaik, itulah yang harus Anda pikirkan, yang Anda harus prioritaskan. Yang keempat, soal memilih usaha. Jika Anda khawatir tidak punya banyak waktu untuk usaha Anda bisa memilih usaha yang tidak terlalu banyak menyita atau memakan waktu, cukup 1-3 jam dalam sehari. Contohnya kalau di bisnis online misalnya bisa menjadi affiliate atau reseller.
Intinya yang cukup tidak banyak memakan waktu. Banyak bisnis online yang menawarkan afiliasi. Yang kelima, saat libur kuliah adalah saat yang pas untuk membuat proyek wirausaha Anda terwujud. Jika Anda punya ide bisnis saat libur kuliah, ini adalah saat yang tepat untuk Anda ngebut dalam mengeksekusinya. Yang keenam, kalau Anda memilih bisnis yang banyak memakan waktu, Anda mungkin perlu kurangi waktu istirahat Anda dan kurangi juga jam menonton televisi atau lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, kalau Anda berbisnis online, saat Anda sedang di kampus, Anda bisa memanfaatkan jam istirahat kuliah Anda untuk mengecek bisnis online Anda. Dari laptop, handphone, atau warnet dan lain sebagainya, Anda bisa pastikan bisnis tetap berjalan dengan baik selama Anda tinggal kuliah tadi. Inilah 7 cara membagi waktu bagi mahasiswa yang berwirausaha. Jika rekan-rekan mempunyai atau memiliki tips dan trik lainnya bagi mahasiswa yang mau mulai berwirausaha, bisa kita sharing-sharingkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian video kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi literasi bagi kita semua dalam memulai usaha. Dan semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk menciptakan usahanya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.